Ya, oke. Selamat pagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang sistem dari bisnis HDI. Jadi ketika kita bergabung di bisnis HDI ini, kita itu sederhananya memiliki dua buah hak. Ya, hak sebagai seorang pengecer dan hak sebagai seorang enterpriser. Maksudnya adalah gini, seperti di gambar ini ya. Misalnya ini saya. Ketika saya bergabung, nah, yang pertama saya punya hak nih. Contoh, saya ketemu teman saya cerita tentang manfaat dari produk HDI ya. Misalnya contoh saya cerita nih, oh Clover Honey-nya tuh bagus loh, bisa untuk membantu kesehatan pernafasan, pencernaan. Nah, kebetulan teman saya ini punya masalah pencernaan. Dan dia bilang, oh oke, saya mau coba dong Clover Honey-nya gitu ya. Nah, katakan teman saya membeli kepada saya Clover Honey 250 gram. Nah, harga membernya atau harga modalnya itu 189.000. Untuk harga jual retailnya itu ada di 229.000 ya, 229.000. Nah, selisihnya adalah 40.000. Nah, selisih yang 40.000 ini adalah keuntungan langsung yang langsung bisa saya kantongi sebagai keuntungan retail gitu ya. Nah, yang kedua hak enterpriser adalah mungkin saya bisa berkata kepada teman saya gini, kamu kalau mau dapat harga lebih murah, kamu bisa join, gitu ya. Dengan join otomatis kamu juga jadi member dan kamu bisa membeli di harga member, di harga enterpriser. Nah, teman saya setuju. Oke, dia kemudian menjadi member. Nah, ketika teman saya berbelanja, maka saya mendapatkan bonus enterpriser atau hak saya sebagai enterpriser, yaitu sebesar 5 sampai 27,5%. Nah, kapan saya mendapatkan 27,5%? Yaitu dari pembelanjaan teman saya yang perdana, ya, di bulan perdana, di bulan pertama kali dia berbelanja, selama akumulasi 1 bulan kalender itu, saya mendapatkan 27,5%, gitu ya. Nah, untuk repeat ordernya di bulan-bulan berikutnya, saya mendapatkan 5%. Loh, dapatnya kok sedikit, cuma 5%. Kalau gitu kan lebih enak dong untuk keuntungan retail yang bisa 15 sampai 20%. Nah, untuk menjawab yang ini, saya akan memberikan gambaran ya, yaitu perbandingan dengan contoh katakan saya eh, membandingkan dengan mie instan ya, karena teman-teman semua pasti tahu mie instan kan. Nah, teman-teman, kira-kira kalau kita butuh mie instan, kita itu belinya di warung atau toko yang ada di sekitar kita, atau kita akan ke pabrik, oh, katakan misalnya ke pabrik Indofood atau Wings Food gitu ya. Kita mau beli mie instan, kira-kira yang mana? Nah, pasti ke warung atau toko tadi kan, kita nggak mungkin ke pabrik. Nah, kita lihat proses perjalanannya ya. Jadi, eh, kita membeli, kalau ini saya butuh mie instan, saya pergi ke warung. Nah, ini warung atau toko gitu ya. Nah, warung ini apakah ambil barang langsung kepada pabrik? Tentu saja tidak, ya. Dia akan ke grosir, ya. Kalau dia levelnya retail, dia akan ke grosir. Grosir ambil barang dari agen. Agen ambil barang dari distributor. Dan distributor ambil barang dari pabrik. Nah, ini adalah peta distribusi produk pada umumnya yang terjadi di sekitar kita, gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, keuntungan per produk, per bungkus mie instan tadi, antara warung dengan distributor, ambil untungnya banyak siapa? Nah, teman-teman mungkin bisa tulis di chat ya. Siapa yang ambil untung lebih banyak? Apakah warung, toko tadi, ataukah distributor? Jawabannya adalah ya, betul, warung ya. Warung ini ambil untung lebih banyak daripada distributor. Oke. Pertanyaan yang kedua, lebih kaya warung atau toko tadi atau distributornya? Kayak mana? Kayak distributornya ya. Loh, padahal ambil untungnya banyak warung loh. Kenapa bisa kayak distributornya? Nah, ini yang terjadi teman-teman ya. Jadi, kalau kita lihat, distributor itu punya agen apakah cuma satu? Enggak, dia punya agen itu banyak ya. Saya nggak tahu seberapa banyak, saya coba gambar ya. Seperti ini kira-kira. Agen punya grosir masing-masing. Apakah cuma satu? Enggak. Dia punya grosir juga banyak ya. Semakin banyak dia punya grosir, semakin dia besar gitu kan. Nah, grosir apakah punya warung cuma satu? Tentu saja tidak. Dia juga pasti punya warungnya banyak gitu kan. Nah, seperti ini kan.
ya kan? Nah, apakah warung punya konsumen cuman Anda, saya? Enggak, pasti dia punya konsumen juga banyak. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat ya, ini jawabannya ya. Kenapa warung walaupun ambil untung lebih besar, tapi bisa kayak distributor? Gini, warung itu area pemasarannya cuma sekian, ya kan? Sedangkan kalau kita lihat sebagai seorang distributor, ini adalah area pemasarannya dia. Nah, jauh lebih besar bukan? Nah, itulah jawabannya ya. Jadi, di sini sekalipun hak kita sebagai seorang enterpriser itu lebih kecil persentasenya daripada retail, namun kalau ke depannya, maka potensi income-nya akan jauh lebih besar sebagai seorang enterpriser, ya. Nah, selain itu, kita juga nanti bisa menikmati bonus leadership 2% ketika kita sudah bisa membantu rekan bisnis kita berkembang terus ya, sampai minimal kitanya level eksekutif diamond dan rekan kita juga minimal eksekutif diamond. Kita dapat tambahan 2% dari omset eksekutif diamond kita ya. Berikutnya kita juga akan bisa mendapatkan royalti, yaitu ketika diamond kita, ya kita minimal eksekutif diamond, dan diamond kita tuh punya omset minimal 300 juta. Wah, luar biasa ya. Kita bisa mendapatkan 1,5 sampai 5%, dan yang menarik dihitungnya dari omset Indonesia. Waduh, keren ya. Dan bahkan kita juga bisa menjadi seorang stakeholder ya, di mana stakeholder ini kita punya hak ya untuk bisa diskusi, meeting dengan manajemen ya, dan kita juga bisa mendapatkan perlakuan VIP ya, dan juga tambahan lagi. Wah, luar biasa ya. Oke, nah di sini saya juga ingin membagikan kepada teman-teman semua, kita mulai belajar dari marketing plan ya. Nah, ini adalah marketing plan-nya, yaitu yang namanya Easy One Plan. Pada kesempatan kali ini saya tidak sharing detailnya ya, tapi saya akan memberikan kisi-kisinya ya, karena detailnya nanti akan ada di pertemuan yang namanya business plan ya. Oke. Nah, di sini yang penting teman-teman bisa melihat ya, yang pertama ada yang namanya status atau peringkat. Dari yang paling rendah yaitu enterpriser sampai diamond, ya ini di level awal. Kemudian yang berikutnya kita melihat ada executive diamond di sini, kemudian star diamond, ya ini ya, grand diamond di level menengah, dan di level atas ada executive crown, star crown, grand crown, sampai royal crown, ya ini adalah peringkat yang tertinggi. Nah, teman-teman semua di sini ketika kita bicara peringkat, maka kita sedang berbicara tentang yang namanya hak dan kewajiban, ya. Ya, di sini yang di bawahnya ini adalah hak, dan yang di atasnya ini adalah kewajiban. Sederhananya, ketika kita memenuhi kewajiban kita, maka haknya akan didapatkan ya. Sama seperti gini teman-teman, ketika kita bekerja di sebuah perusahaan ya, katakan kita menjadi seorang sales, ketika kita mau mendapatkan insentif, maka tentu saja ada target yang harus kita capai ya. Nah, ketika kita capai targetnya atau kewajibannya, maka insentifnya akan keluar ya. Nah, logikanya sama ya, seperti itu. Ketika kewajibannya dipenuhi, haknya juga akan didapatkan. Nah, ada satu poin penting di sini teman-teman yang bisa lihat ya, dari mulai enterpriser ya sampai diamond, bahkan nanti sampai level yang tertinggi yaitu Royal Crown ya, teman-teman bisa lihat semua. Ada yang namanya kewajiban pribadi ya, di sini Anda bisa lihat ya semuanya ada kewajiban pribadi sebesar 300 poin ya, sebesar 300 poin. Nah, ini yang kita teman-teman penting untuk belajar. 300 poin ini berapa sih? Kira-kira besarnya 3 sampai 5 produk ya. 300 poin ini akumulasi selama 1 bulan kalender ya. Jadi bukan 1 hari ya, tapi 1 bulan kalender. Nah, selama 1 bulan kalender kita memenuhi yang namanya 3 kewajiban pribadi sebesar 300 poin tadi ya. Ini 300 poin, yaitu 3 sampai 5 produk. Oke, 3 sampai 5 produk, atau kalau nilai rupiahnya sekitar 1,6 sampai 1,7 juta rupiah ya. Ini adalah akumulasi dalam 1 bulan. Oke. Contoh, Clover Honey yang 1 kilo. Itu harga membernya untuk saat ini ya, ketika video ini dibuat Maret 2024, harganya adalah 585.000 dengan poin 107,25. Yang artinya ketika terjadi penjualan Clover Honey 1 kilo sebanyak 3 botol, ya 3 botol dalam 1 bulan loh teman-teman ya, bukan 1 hari, ingat 1 bulan. 3 botol, maka kewajiban 300 poinnya sudah terpenuhi gitu ya. Nah, ketika terpenuhi tadi ya, haknya akan
didapatkan gitu ya. Nah, itu dulu poin pertama yang kita perlu pahami ya, yaitu ada hak dan kewajiban ya. Kewajiban yang paling utama di sini adalah punya pembelanjaan pribadi sebesar 300 poin ya. Nah, di sini saya akan lanjut lagi untuk kita lihat ya berikutnya. Oke, selain itu nanti apa aja? Nah, ini ya penghargaan-penghargaan yang kita akan terima ya, yaitu level manager dapat pin, kemudian di level diamond ada jas ya, jasnya warna hitam, di level menengah eksekutif diamond sampai grand diamond ada jas yang warna silver, dan di level atas eksekutif crown sampai royal crown yang jasnya warnanya emas. Dan yang menarik di sini teman-teman, nanti akan ada pertemuan khusus yang luar biasa di mana kita akan dipanggil ke panggung untuk terima penghargaan. Waduh, luar biasa ya. Nah, selain itu juga ada penghargaan lain yaitu berupa uang tunai ya atau cash reward. Nah, di sini mulai level manager, kalau kita masuk manager, nah syaratnya adalah 6 kali masuk manager, maka kita akan mendapatkan uang tunai sebesar 1 juta rupiah ya. Kalau leader 6 kali itu 3 juta, diamond 6 kali 5 juta, eksekutif diamond, nah ini menarik teman-teman perhatikan, selain menerima uang tunai 10 juta, ternyata ditambah lagi dengan pin emas. Dan ini emas betulan ya, ada sertifikatnya ya. Star Diamond itu 6 kali ya, dapat pin emas dan 30 juta. Grand Diamond itu 6 kali dapat pin emas dan uang tunai 50 juta rupiah. Eksekutif Crown, wow luar biasa ya, ini 6 kali ini dapat pin emas dan uang tunai 100 juta. Star Crown itu 6 kali dapat pin emas dan uang 300 juta. Untuk Grand Diamond 6 kali dapat pin emas dan uang tunai 500 juta. Dan Royal Crown itu 6 kali dapat pin emas dan uang 1 miliar. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau akumulasi dari awal manajer sampai Royal Crown itu totalnya hampir 2M ya untuk uangnya ya, belum ngitung pin emasnya ya. Uangnya aja itu hampir 2M. Wah, luar biasa ya. Nah, selain itu juga kita dapat reward berupa jalan-jalan ke luar negeri gratis. Waduh, luar biasa ya. Nah, pada saat video ini dibuat Maret 2024, untuk kita mengejar jalan-jalan di 2025, yang pertama ada Explore Fun, yaitu dapat 2 tiket ke Bali ya, bukan 1 tiket ya, 2 tiket ke Bali ya, dan Balinya ini juga spesial, kenapa? Karena kalau HDI ngajak jalan-jalan itu nggak pernah kaleng-kaleng ya, hotelnya aja tuh minimal bintang 4 ya, jadi hotel mewah ya, bintang 4, bintang 5 ya. Kalau ngomong makan, waduh HDI kalau udah ngadain acara makan-makan, jangan ditanya, itu makanan berlimpah ruah itu ya, luar biasa. Nah, saya kalau ikut jalan-jalan di HDI itu selalu lupa yang namanya lapar ya, karena habis makan, nggak lama makan lagi, waduh luar biasa. Nah, berikutnya yang kedua ada Explore Summit. Nah, kalau yang ini dapat 2 tiket ke Perth, Australia. Nah, siapa yang belum pernah ke Australia dan kepingin ke Australia, pastikan ya dapat 2 tiket ya. Dan untuk Explore World-nya kita akan ke Swiss. Wah, the Swiss ya, luar biasa ya. Ini terkenal banget akan keindahannya ya. Oke, nah ini untuk reward-rewardnya ya. Nah, dari perusahaan ternyata juga mendukung ya untuk perkembangan bisnis kita yang bisa kita manfaatkan fasilitasnya. Apa aja? Yang pertama ada medical konsultan gratis ya, konsultasi medical gratis. Jadi HDI ini punya tim dokter yang sudah disediakan ya untuk membantu kalau kita mau konsultasi kesehatan dan itu gratis ya. Kemudian ada majalah Family ya, ini majalah kesehatan keluarga yang terbit sebulan 2 kali ya. Jadi membantu memberikan informasi juga untuk penghargaan-penghargaan ya karena prestasi kita tercatat ya masuk di dalam majalah itu ya. Kemudian kita punya HDI One yang merupakan bisnis portal online. Wah, jadi enak banget ya hari ini untuk memantau perkembangan bisnis kita sudah bisa online dan real time langsung tinggal ke HDI One. Untuk HDI Store, wah ini sistem belanja online ya. Jadi untuk kita join ya, joinkan teman kita maupun belanja itu semua sudah online ya, tinggal masuk ke HDI Store aja dan semua sudah diurusin sistem ya. Jadi gampang banget, enak banget gitu ya. Dan juga ada daily update digital content ya. Jadi untuk konten hariannya tuh sudah dibuatkan ya. Kita nggak perlu buat sendiri ya, sudah dibuatkan. Oke. Nah, ini untuk fasilitas. Nah, sekarang saya akan memberikan gambaran bagaimana sih sebetulnya cara kerjanya. Nah,
dan apa saja nanti potensi penghasilannya. Oke, jadi simak sampai selesai ya, jangan sampai diputus di tengah supaya tidak gagal paham. Yang pertama, saran saya adalah kita mulai dari investasi di paket isi starter. Kenapa? Karena ini yang paling menguntungkan teman-teman semua. Ya, paket isi starter sendiri pada waktu penjelasan produk sudah dijelaskan. Ini berupa rangkaian produk unggulan, ya sudah termasuk member, jadi sudah dapat harga member dan dapat produk gratis juga. Jadi lebih murah ya, dan juga dapat subsidi ongkir lagi. Jadi ini jatuhnya murah banget. Nah, ada satu lagi keunggulan kenapa kok paket, yaitu dapat ekstra cash sebesar Rp120.000 ya. Yaitu caranya adalah ketika saya sudah ambil paket ya, saya mereferensikan kepada 2 orang teman saya sehingga teman saya ini juga ambil paket dan paket gitu ya. Nah, selain dapat bonus 27,5%-nya, ternyata saya masih dapat tambahan lagi ekstra cash sebesar Rp120.000 ya. Dan ini berlaku kelipatan ya, jadi bukan cuma satu pasang doang, tapi bisa banyak ya. Nah, jadi kalau kita sudah ambil paket, apa yang kita lakukan? Yaitu kita mulai berbagi dengan yang lain. Nah, katakan di sini contohnya, saya bercerita kepada teman-teman saya, dan ada 6 orang teman saya yang juga membeli paket. Nah, seperti di gambar yang sebelah kanan. Maka yang pertama, saya mendapatkan bonus 27,5% untuk pembelian paket dari teman-teman saya. Ya. Nah, itu satu paketnya 27,5% itu kira-kira besarnya sekitar Rp250.000. Jadi kalau ada 6 orang, maka 6 kali 250.000, saya mendapatkan 1,5 juta. Ya. Nah, di sini saya juga mendapatkan ekstra cash 120.000 untuk 2 paket baru. Jadi kalau seperti ini ya, satu pasang, kemudian ini satu pasang, dan ini satu pasang, totalnya ada 3 pasang. Maka 3 kali 120.000. Jadi totalnya saya dapat 360.000. Nah, jadi total yang saya dapatkan bonusnya adalah Rp1.860.000. Dengan kata lain, paket isi starter yang tadi saya ambil itu sudah gratis. Luar biasa ya. Nah, kalau saya sudah gratis, pertanyaan saya, teman-teman, kira-kira teman-teman saya ini juga mau nggak? Ya, kalau ini Anda sendiri juga mau nggak? Kepengen nggak bisa jadi gratis? Kepingin kan? Nah, tugas saya adalah membantu teman-teman saya ini, membantu Anda juga bisa mendapatkan 6 orang, ya, 6 orang yang juga mau ambil paket. Ya, saya bantu supaya Anda juga bisa jadi gratis. Nah, sehingga apa yang terjadi? Nah, ini ya proses perjalanannya. Ketika saya mendapatkan 6 orang teman saya, berarti ada 6 orang di level 1 saya. Nah, di sini kalau setiap orang ini ternyata selain ambil paket di bulan pertama, di bulan-bulan berikutnya juga belanja 300 poin, ya. Maka saya di sini mencapai peringkat manajer. Bonus saya 270.000 per bulan ya dari pembelanjaan teman-teman saya di level 1. Loh kok kecil? Ya kan orangnya cuma 6, masih kecil, masih sedikit gitu ya. Tapi di sini lumayan ya, kalau saya masuk manajernya 6 kali, saya bisa dapat cash reward 1 juta loh. Nah, ketika saya bisa membantu teman saya juga punya teman-teman lagi di bawahnya, ya ketika 6 orang masing-masing punya 6 orang, itu artinya ada 36 orang di level kedua, maka di sini saya akan masuk di peringkat diamond ya. Dan bonus saya 1,6 juta dari 36 orang ini ya. Udah lumayan ya karena jumlah orangnya udah lebih banyak ya. Dan di sini berita baiknya ketika saya masuk diamond leader sebanyak 6 kali, saya akan terima cash reward sebesar 5 juta. Dan kalau saya bisa masuk diamondnya 9 kali, saya mendapatkan tiket explore fun yaitu 2 tiket ke Bali ya. Nah, ketika saya bisa membantu teman saya ini ternyata juga punya teman-teman lagi di bawahnya, ketika 36 orang ini masing-masing punya 6 orang, itu artinya 216 orang di level ketiga saya. Ya, di sini peringkat saya naik ke eksekutif diamond leader. Nah, dari 216 orang ini ketika repeat order, saya mendapatkan bonus 9 jutaan. Ya, lumayan ya, udah mulai lumayan banget ya. Dan kalau saya bisa masuk ke level eksekutif diamondnya 6 kali, saya memastikan mendapatkan cash reward sebesar 10 juta plus pin emas ya. Dan kalau saya bisa masuk eksekutif diamondnya 9 kali, saya menang Explore Summit ya, yang artinya 2 tiket ke Australia. Waduh, luar biasa ya. Dan ketika saya bisa membantu teman-teman saya tadi, juga punya teman-teman lagi, ketika 216 orang masing-masing punya 6 orang, itu artinya 1.296 orang di level keempat saya ya.
Nah, di sini secara peringkat saya masih ada di Executive Diamond Leader, namun karena jumlah orangnya sudah banyak, maka bonus saya itu dari repeat order aja itu bisa 58 juta ya. Wow. Dan di sini kalau saya peringkat eksekutif diamondnya masuk 6 kali, tadi ya saya dapat pin emas dan cash reward sebesar 10 juta. Dan di sini karena omsetnya makin besar, saya bisa memenangkan Explore World ya, yaitu ke Swiss. Aduh, luar biasa ya. Dan bahkan saya juga bisa mendapatkan royalti. Wah, nah ini sebagai gambarannya ya teman-teman ya. Dan ini baru sampai level 4 ya. Ini belum potensi maksimalnya. Kenapa? Karena sebagai seorang eksekutif diamond leader, saya itu punya hak sampai level ke-8 ya. Dan bahkan di level ke-8 hak saya itu bukan cuma 5%, tapi 7%. Maka kalau ini ceritanya terus berlanjut sampai level ke-8, berapa sih besar income yang saya akan terima? Maka totalnya saya mendapatkan 120 miliar per bulan. Ya, jadi teman-teman semua, ini potensi bisnis di HDI. Ya, ketika mengembangkan ke 6 jalur, ya yang masing-masing punya 6, maka itu potensi income-nya sampai 120 miliar per bulan. Nggak kaleng-kaleng ya, 120 miliar per bulan. Wow. Dan teman-teman, saya juga mau melihatkan dari kacamata yang terburuk, yaitu bagaimana ketika kita menjalankan bisnis ini, ya kita mengusahakan, kita mengembangkan jaringan bisnis kita, dan kita mengalami 99% gagal, ya. Artinya pasti saya yakin ini sudah kacamata yang terburuk ya. 99% gagal, hanya ambil 1% keberhasilan. Bayangkan, dengan 1% keberhasilan di kali ini, maka kita masih bisa punya potensi income 1,2 miliar per bulan. Luar biasa bukan? Jadi ini adalah potensi bisnis di HDI teman-teman. Banyak orang yang belum tahu. Banyak orang mengira, jualan madu. Jualan madu mana bisa kaya. Ya kan untungnya paling berapa ribu rupiah. Ya dianggap bisnis receh. Padahal teman-teman semua, kita di sini bisa tahu hitungannya ya. Hanya dengan 1% keberhasilan, ketika kita mengembangkan ke 6 jalur, kita bisa punya potensi income 1 miliar per bulan. Oke, jadi teman-teman semua, siapa yang kepingin dengan 1% bisa punya income 1 miliar per bulan? Ya, artinya bisnis ini, kalau Anda all out di sini, apakah Anda akan merasa worth it atau tidak worth it? Worth it banget ya. Ketika kita all out di bisnis ini, dengan 1% keberhasilan, kita ternyata masih bisa punya potensi income 1 miliar per bulan. Oke, ini adalah penjelasan bisnis saya. Semoga apa yang saya sharingkan ini bisa mencerahkan dan bisa memberikan Anda pengertian yang baru. Anda bisa melihat bahwa ternyata bisnis HDI ini adalah bisnis yang luar biasa. Sehingga ketika kita all out di bisnis ini, maka kita sudah ada di jalur yang benar untuk kita bisa mencapai impian-impian kita. Ya, sukses buat Anda semua. Terima kasih untuk Anda yang sudah mau mendengarkan sampai akhir. Saya berdoa Anda semua bisa sukses dan bisa mencapai impian-impian Anda dan semuanya Go Royal Crown.